Oke, kita doa ya, kita mulai. Father God, we thank you teman-teman online yang sangat menghibur kami semua. Kita bisa rame-rame duduk di kaki-Mu Tuhan, mendengar firman-Mu, pewahyuan-pewahyuan yang Kau akan berikan individu per individu. Karena setiap kami Engkau kenal sebagai domba-Mu dan Kau tahu kondisi kami seperti apa. Lebih daripada kita sendiri kenal diri kita, Kau lebih kenal kami. Dan buat kami mengenal diri kami saat ini seperti apa melalui firman-Mu yang menginsafkan, yang mengajarkan, menunjukkan kesalahan, yang membentuk. Buat kami lihat diri kami supaya kami lari kepadamu dan berseru kepadamu, penolong kami, penyembuh kami, perestorasi kami, pemulih hidup kami dan pemurid kami. Biar spiritual formation terjadi siang hari ini. Bersama-sama dalam Bible study ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Semua yang sepakat katakan amin. Oke, dari Samarinda ya, Mariana. Oke, Nini Turalaki. Wow. Oke, saya sambut dari Jambi juga untuk buka Alkitabnya, buka kertas Anda yang kosong, pinjem deh sama anaknya, and spidol atau pen apapun, karena kertas yang ada catatan dari Tuhan gak pernah lupa, kecuali disobek. Tetapi kertas itu akan membuat kita kembali mengingat apa yang Tuhan ngomong ke kita, yang mungkin kita belum siap ya untuk menyimpan, tapi percaya. Kertas itu disimpan, nanti habis makan siang direnungkan kembali ya. Anak tidur, Anda tidak tidur. Oke, kita masuk ke level berikutnya dari mengenal Allah yang tak tergesa-gesa. Oke. Nah, dengan kita mengenali Allah yang tak tergesa-gesa, kita mesti terima that God is a God who works slow. Allah itu kerjanya pelan-pelan. Jadi kita jangan suka ngeper, ngotot gitu loh. Kok lama banget sih gak berubah-berubah? Kok lama banget sih? Ini gue udah. Kapan aku berdoa? Kapan aku berubah? Kapan aku berubah? Dan setiap hari mungkin dia kena tegur 70 kali sehari kali. Tapi kan ada hukum kerajaan surga ya. Kalau ada orang datang ke Anda salah 7 kali, diampuninya 70 ke 7 kali. 490 kali per hari alias setiap tarik nafas ampuni, tarik nafas ampuni, every 2 second inhaling breathe forgiveness, betul nggak? Alias kepahitan tuh nggak ada di kerajaan surga kan? Dan saya mau kasih tahu pada Anda ya, kerajaan surga tuh adanya di hati kita, sebab itu tahta Allah. Dan kalau raja memerintah di situ, dia cuma interest sama hati kita. Dia gak interest sama apa yang terjadi di dunia, apa yang terjadi di perang negara. Let it be, orang itu dipimpin sama negara-negara yang orangnya gak kenal Tuhan dan keras kepala kok. Tapi kita kan gak keras kepala, kita dombanya Tuhan. Domba itu makhluk hewan paling, gak bisa apa-apa. Gak berdaya dan tidak bisa apa-apa. Nanti Anda renungkan deh di Mazmur 23. Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi kalau dia gembala kita gak kekurangan. Terus kata berikutnya dengerin ya. Dia baringkan aku. Berarti domba gak bisa berbaring. Kecuali dibikin kenyang kemudian dibaringin baru bisa baring. Makanya dia makan berdiri kan. Ke rumput hijau. Dan saya baru tahu bahwa domba itu kalau di rumput hijau tertentu sampai habis tuh rumput udah gak ada lagi hijaunya. Tetap gak pindah-pindah sampai gembalanya bawa dia ke tempat lain. Itu gak berdayanya kayak gitu. Jangan bilang blow on. Memang gak berdaya. Itu beda sama blow on loh. Yang ketiga dia dituntun ke air yang tenang. Jadi gak bisa nyari air tenang, mesti dituntun. Nah, keempat dia dibawa ke jalan kebenaran. Demi nama Tuhan itu benar. Berarti kalau namanya Tuhan Yesus belum benar di kita, nama satu-satu yang benar, ya kita pakai nama lain dong yang lebih benar bagi kita. Tapi hanya Yesus berkata, aku Tuhan kebenaranmu. So, dia dibikin ngerti Tuhan itu kebenaran. Nomor 4, walaupun berjalan di lembah kekelaman, tapi kan gembalanya ikut. Makanya gak goyang, gak takut. Terus dibikinin meja prasmanan makanan. Kan domba gak masak, Allah yang sediain. Terus diurapi kepalanya, pialanya sampai melimpah. Terus aku nengok ke belakang baru sadar, ternyata kebajikan kemurahan belaka dari Allah datang ke kita. Memang domba gak bisa apa-apa. Jadi kalau Anda gak bisa apa-apa dan tak berdaya, memang cocok. Justru itu yang Tuhan cari.
Anda baca dong suratnya Paulus. 1 Korintus 1 ayat 26, 27, 28, sampai 30. Ingat loh ya, awal kamu dipanggil aku loh. Kamu kan gak bisa apa-apa. Gak dianggap sama orang di dunia. Bodoh, gak berhikmat. Gak apa-apa, justru aku suka orang yang gak berhikmat. Supaya dengan aku, di dalam aku, kamu punya hikmat Allah yang menelan hikmat dunia. Jadi jangan lupa dari mana kau berasal. Kacang katanya jangan lupa sama kulitnya katanya. Jadi kalau dulu kacang telanjang dikasih kulit hadirat Tuhan, jangan lupa kalau sekarang udah punya hikmat, udah pintar. Be wise. And ingat tiap hari kita menceritakan kepada dia, kenapa? Because pengenalan akan pribadi Allah itu yang bikin kita solid. Memang aku tanpa Allah gak bisa ngapa-ngapain. Yohanes 15 ayat 4 dan 5 berkata, diam dalam aku dong, aku diam dalam kamu. Sebab di luar aku kamu gak bisa apa-apa. We are nothing without Jesus. That's how helpless we are. Tak berdaya, tapi bukannya tak berpengharapan loh. Kita adalah tahanan, Zakaria berkata, kita tahanan yang penuh pengharapan. Yusuf di tahanannya Firaun tidak tahu 13 tahun dibuang di sumur, mau dimatiin kakaknya, 10 tahun kerja sebagai budaknya Potifar, dituduh perkosa istrinya, cemplung ke dalam penjara. Tapi dia gak pernah lepas dari pengharapan akan Allahnya. He knows God, dia yada sama Tuhan. So hari ini saya mau ulangi kembali, di dalam proses melakukan panggilan Tuhan, Anda punya satu batu karang yang teguh, namanya penglihatan akan pribadi Allah. The vision of God will bring you to the calling of God. The calling is the mission, what to do. But the vision of God is keperkenalan, keintiman, kenalan sama Allah. Nah itu perkenalan, jangan sampai penglihatan akan pribadi Allah terdistorsi atau rusak. Karena bagaimana Anda melihat Tuhan, bagaimana pandanganmu, perspektifmu akan Tuhan, akan menentukan pekerjaanmu itu akan benar apa rusak, distorsi apa tidak. It's all depending on how do you see God. Jadi jangan lagi pakai feeling-feeling. Karena dikasih makanan, dikirimin baju baru, kemarin persembahan orang mengasihi saya. Jadi saya bilang Tuhan tuh baik. Tapi kalau 2 tahun gak terima apa-apa, Tuhan jahat. Berarti gue udah dosa. Itu kenal Tuhan karena feeling. You need to know God for who He is. Nah bagaimana kita tahu dia kayak apa? Dari penglihatan pertama itu. Waktu dia perkenalkan dirinya kepada kita. Yesaya 6 ayat 5. Saya 1 sampai 5. Yesaya ngeliat. Aduh aku lihat Allah. Wow kudus. Ini ngeliat mataku lihat sang raja. Aduh tapi aku lihat diriku di depannya itu najis. And Allah kasih dia batu bara. And dia hilang kenajisannya. Hilang sirna. Dan dia jadi kudus. Kemudian dia lihat, dia alami, dia taste and see how good is the Lord. Kok dia diampuni? Karena kasih Allah dia diampuni. Allah tidak harus mengampuni. But love compel him to forgive us. Kasih itu yang mendorong Allah untuk mengampuni kita. And dia bilang, aduh baik banget Tuhan ini. Kemudian Allah tes. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus? Siapa yang mau pergi untuk aku yuk? Lah ini kan hatinya udah nempel. Orang-orang kotor najis jadi bersih, suci. Itu kan bukan knowledge head. Itu Allah pengalaman hidup loh. Karena ketemu Tuhan loh. Nah itu bikin dia berkata, ini aku utus aku. Walaupun panggilannya berat loh. Karena dia diutus kira-kira 50 tahun khotbah menyampaikan pesan Tuhan ke orang-orang yang gak mau dengar. Melihat tapi gak ngerti. Dengar tapi gak paham. Terus dia tanya. Di ayat 11 dia tanya, sampai berapa lama ya Tuhan aku mesti kerja kayak begini. Coba ya kalau dia gak kenal muka ke muka dan lihat Tuhan kayak apa. Distorsi loh. Matinya aja ngeri. Digergaji badannya hidup-hidup. Sama kayak Rasul Paulus. Mantan pembunuh sadis. Dia melayani panggilan Tuhan. Setelah ketemu Tuhan. You know what? Dengan penderitaan. Baca deh di Kisah Rasul 9. Tapi apa yang bikin dia kok tabah di tengah penderitaan? Saya gak pernah dengar dia berkata, I quit. Malah dia tulis di kitab kepada jemaat Korintus, penderitaan ku alami gara-gara Injil. Aku bagikan engkau supaya aku hibur kamu.
Dan biar penderitaan ini yang membawa kemenangan, kemuliaan nama Tuhan. Menguatkan kamu kalau karena Injil kamu juga menderita. Jadi dia jaga supaya tidak distorsi pemandangannya dia. So pelayanan yang dikemudikan oleh kekhawatiran di tengah-tengah panggilan itu. Jadi pewahyuan Anda tentang Tuhan nggak solid gitu loh. Jadi your trust in the character of God belum terbentuk. The root systemnya belum terbentuk. Is dangerous. Makanya Allah tuh nggak tergesa-gesa. Untuk Saulus jadi Rasul Paulus bukan 1 malam, bukan 3 hari. Belasan tahun. For him untuk di-acknowledge oleh Rasul senior Yakobus di Yerusalem. Sama ketemu Petrus waktu itu. Makanya dia berani berdebat sama Petrus. Because he really know God. Itu dasar. Apa yang kita lakukan itu mesti dari dalam keluar. So, Tuhan ngomong sama saya kemarin pagi. Waktu saya solitude silence. You know, God says, waktu gereja saya direstrukturisasi. You know, God says, do you know who yang aku restrukturisasiin? Apa yang aku restrukturisasi? Bukan nama-nama di akte diganti-ganti orangnya. Karena memang ada yang keluar. Jadi ada nama yang kosong, mesti ganti diisi. Betul. Tapi restrukturisasi pertama yang aku lakukan bukan di dalam dokumen legal, di dalam kamu. Karena restrukturisasi begin in the inner life. Mulai dari kehidupan dalam interior kita. Itu yang aku restrukturisasi. Supaya sistem akarmu benar, imanmu dalam pribadiku tak tergoyahkan. Nanti aku kirim kamu kemana aja, mengalami badai, dihantam, difitnah, dicerca, dikutuk-kutukin, di apapun. Kalau pengenalanmu akan Tuhan itu dalam, akarnya dalam, fondasinya dalam. Itu bangunan skyscrapers yang lantai 70 sampai 100. Kalau dia punya fondasi palingnya, sampai kena itu kalau dikasih borpal ya, tang 25 lantai ke bawah untuk menunjang 70 lantai ke atas. Dan kapan stop pilingnya itu, di bornya itu? Waktu mentok ke batu cadasnya. Kita mentok gak ke batu karang kita Yesus Kristus? Yang alam maut gak bisa nelen kita. Nah kita itu proses. My inner life is developing even till today. Supaya pekerjaan besar yang menanti saya gak jadi gede kepala, tipsi, halusinasi, halu-halu, lupa diri, jatuh dari dalam kesombongan. Jatuh dalam godaan dosa. Itu tidak bisa terjadi if our root is deep. Makanya pelayanan yang dikemudikan oleh kekhawatiran menghadirkan bejana yang berkepribadian ngontrol. Mau ngontrol hasilnya dan mau kontrol orang lain mesti dalam kontrol kita. Because you're anxious. Tapi kalau kita kenal di dalam Allah, we're in loving union with God. Apa sih artinya loving union in God? Kenapa sih kalau solitude silence? Masih lakukan kan ya? Berdiam diri hanya to be with God. Nothing else. Tidak usah ngomong, tidak usah bikin daftar shopping list kalian. Just being with Him. Itu mengizinkan Allah masuk ke jiwa kita. Dan mengizinkan kehendaknya terjadi di kita. Sehingga kehendak kita kayak di Getsemaninya Yesus. Nggak perang terus. Anjing hitam, anjing putih itu jangan perang terus di dalam. Anjing hitam tuh manusia lama kita. Anjing putihnya itu roh, manusia roh kita, ciptaan baru kita. Jangan tengkar. Udah manusia lamanya disangkal, dipikul tiap hari supaya manusia rohnya dikasih makan. So pelayanan yang kayak begini nggak dikemudikan oleh kekhawatiran. You secure in the love of God. Anda aman dalam kasih Allah. So there's no controlling. But pelayanan yang dikemudikan oleh trust in the love of God. Allah tuh tanpa syarat mencintai Anda. Ingat ya hari Kamis kemarin saya katakan. Mau nyumbang apa buat pekerjaan pelayanan Tuhan. Mau beli tanah kayak mau korbanin. Mau bangun gedung ibadah kayak. Mau nabur mobil kayak buat pelayanan si gembalanya kayak. Anything lu mau taruh 5 miliar cash untuk bangun pelayanan gereja. Dengerin baik-baik. Itu gak bikin Tuhan lebih cinta sama kamu loh. Bahkan di kitab Roma katakan, pada waktu kamu masih senang sama dosa dan nolak aku, gak mau denger mengenai aku udah sayang kok sama kamu. Aku mati udah duluan buat kamu.
So pelayanan yang dikemudikan oleh kepercayaan pada karakter Allah punya aroma. What is the aroma? You have confidence in God and you have the peace of God. Cara membawa pelayanan nggak tegang-tegang, nggak geger-geger otak, nggak kejet-kejet. Tapi you bring peace. Sehingga timnya juga semua at peace. And you have confidence bukan di dalam kekuatanku. Sekarang saya ngerti deh Sakaria 4 ayat 6. Bukan gagah, bukan kuat, tapi rohku kata Tuhan. Sekali-kali nyanyi deh sama anaknya yang ada di Children Church, supaya nyadarin diri gitu loh. Sekuat-kuatnya pengaruh kita, duit kita, muscle kita karena ikut-ikut gym, Saya kalau lihat keponakan saya, dia punya dada busted, man. Tapi saya bilang hatimu, jiwamu strong gak kayak begitu? Itu keluar dari that you trust the person who love you so much. Kayak Yesus selama di bumi 3,5 tahun diancam sampai ke kayu salib. Aduh, ditelanjangin bulat, dicopot bajunya loh. Dikasih jubah ungu, compang-camping loh. Darah di mana-mana. Itu ngomong reputasi dibikin kotoran kayak kotoran. Yesus alami demi kita semua loh. Dia diamlah, kalem. Karena dia fokus kepada panggilan Tuhan. Dan itu panggilan gak goyah. Menangnya udah di Getsemani, 3 jam. Dia mengalahkan itu. Kenapa? Karena dia lihat bapaknya sayang sama dia. Dia lihat bapaknya sayang sama jiwa-jiwa yang tersesat. Isn't it amazing? So dia trust in the Father. Percaya dia ke bapaknya. Unmovable, unshakable. Let's become a person like Jesus. Oh ini kan hidup lead like Jesus, becoming like Jesus, betul kan? Nah hasil kalau kita melayani dari akar percaya with God, 100% the outcome of our calling, of our work, of our assignment, of our ministry is God. Semuanya Tuhan yang kerja di dalam kita, melalui kita untuk kemuliaan Allah. Roma 11:36 gitu kan, bagi Allah yang melalui kita, untuk kita, bagi kemuliaannya. Everything is back to Him. Makanya saya kalau doa, biar semuanya kembali kepadamu, kemuliaan, kejayaan balik kepadamu. Because He's the one who's working. He is working on me to make me what I ought to be. Kemarin di kamar mandi saya nyanyi, put your hand in the hand of the man who still the water. Taruh tanganmu ke tangan pribadi yang membuat air tenang. Put your hand in the hand of the one who calm the sea. Yang menenangkan laut. Take a look. Oh saya nyanyi terus deh. Anyway. Kadang-kadang it's good to recite the Bible dengan menyanyi. Jangan monoton. Bacaannya aja udah kayak kura-kura gitu monoton. Membosankan pasti tidur. Anda bisa kayak Daud mengulangi firman pakai nyanyi. Karena hati yang gembira adalah obat. Kita bikin karaoke sendiri tuh, tapi yang nonton kau dan Tuhan. Isn't it beautiful? Right. So, kalau percaya, kalau pelayanan itu dikemudikan oleh trust in God, dan buahnya apa? Friendship with God and fresh communication with God daily. Ini mulai bertumbuh yang saya alami. I'm so glad. Bahwa restrukturisasi terjadi in me. Karena kalau fondasinya nggak kuat, yang di atas pun nggak akan goyah, nggak akan kuat, bisa crack, bisa retak loh. Karena bumi ini goyang terus. My life can crack because the foundation is not strong. Okay, so apakah Anda bersahabat sama Allah? Do you communicate with God? Berarti are you practicing the presence of God? Apakah hadirat Tuhan itu cuma ada kalau khotbah, kalau ada acara doa malam, doa subuh? Enggak. Kalau nyanyi bersama-sama, enggak. Kalau kamu lagi makan, kalau kamu lagi masak, kalau kamu lagi mandiin anak, kalau kamu lagi temenin itu anakmu bikin PR. Oke, saya lucu sekali ngeliat ada ibu-ibu itu frustrasi itu, dia sambil Facebook live sama teman-temannya, hi guys, tapi sambil maki-maki anaknya dengan stres karena gak bisa hafal-hafal Pancasila, Now, bisa nggak sambil ngajar anak and the presence of God is with you? Itu yang Tuhan mau. So, are you talking to God? Nah, ini bisa terjadi kalau kita punya filsafat hidup. Kalau we do what we do, first is to be with Him. Makanya filosofi Anda mesti kejar dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka kesembuhan,
ekonomi, kerjaan akan ditambahkan Tuhan. Okay, so you need to practice the presence of God daily. Beri bukunya Brother Lawrence. Okay, you can buy it in Amazon. Nah, saya kutip kata-katanya si Oswald Chambers. When trust in God is the engine of our work, it causes our character and ethic to be strengthened. And naturally, sharing our faith with others become natural. Jadi kalau mesin yang menggerakkan pekerjaan Tuhan di dalam kita itu percaya sama Allah, berserah, trust. Kalau bahasa Amplified Bible-nya itu nyerahkan, geletakin seluruh badan beingnya ke tangan Tuhan. So you don't need to think. Kayak Mazmur 23, dia yang pikirin mana tuh padang rumput hijau supaya udah bisa kenyang. Kalau domba kenyang dia tidur. Anda pernah lihat nggak domba tidur sampai berdiri? Iya, kecuali dibikin kenyang banget dia nggak tidur. Gila ya, tidurnya nggak bisa. Berapa dari Anda tidur mesti pakai obat tidur? Banyak kan, kita diciptakan oleh pencipta kita yang tidur juga. Hari ke-7 dia nggak ngapa-ngapain. Dia ketawa-tawa, dia play. Amsal 8 berkata, God is playing with his creation. Kita ini manusia paling susah main. Betul gak? Saya bisa confess diri saya. Oke. So ada 3 hal kalau kita percaya sama Tuhan yang dihasilkan Tuhan di dalam diri kita. Number 1, ini saya ambil dari Oswald Chambers ya. Number 1, you will get spiritual competence. Kompetensi rohaninya itu dari Tuhan. Number 2, you have spiritual confidence. Keyakinan kita dalam melakukan apapun itu dalam Tuhan. Akarnya itu trust in the Lord. Yang ketiga, pemberdayaan kita untuk melakukan semua pekerjaan Tuhan itu karena kasih karunia. Empowering grace of God. Karena by grace through faith we are saved. By grace through faith we walk and follow Jesus. By grace through faith we will be resurrected, raptured with him. Dan kita diubahkan. So 3 komponen ini adalah result, hasil dari trusting in God. And it takes years. Ini butuh sabar yang bertahun-tahun. Saya ada buku di sini. Ini buku melengkapi yang EHS Gunung Es. Jadi kalau yang biru tuh kenali gunung esmu. Kalau kamu kenali gunung esmu, kamu melakukan restrukturisasi interior jiwa kalian. Oke. Kita di gereja, kita ambil dari Edmund Chan yang berkata, how, and I think Larry Stockstill juga ngomong seperti ini. Everything that we do, apapun yang Tuhan kerjakan bagi kita, dan dalam kita, melalui kita, always start small. Grow strong, go deep. Nah, ini modelnya kita. Saya nggak pakai bangunan lagi, saya pakai pohon sekarang. Yang go deep itu akarnya dulu. Apakah kita berdasarkan kepada kepercayaan pada Allah? Apakah Yesus tetap batu karang kita? Kalau iya, setelah kan saya sekarang ngumpulin tanaman, saya tahu kok ada tanaman apa ya namanya pilih atau apa tuh. Itu tuh saya cabut dari sekamnya, ternyata nggak ada akar loh. Itu bisa hidup dari dia punya self-contained water. Daun aja bisa hidup sendiri. Enak saya bilang, aku belajarin semua di Pinterest. Ada, dia bisa berakar sampai tinggi bahan pohonnya. Tapi tuh tumbuh akarnya lama. So tumbuh akar ini lama. Nah apa sih akarnya ini adalah apa? Kesembuhan luka batin. Oke, bagaimana masa lampaumu 3 generasi mewariskan DNA apa, yang buruk kayak apa, yang baik kayak apa. Bagaimana kamu digedein di rumah tanggamu, bagaimana hidup perkawinanmu, kelajanganmu. Oke, ini semua diajar di sini. Bagaimana kamu mempraktekkan hidup dengan ritmenya Tuhan, melakukan sabat apa tidak, solitude silent. Are you close in union with God? Baru bisa bertumbuh tunasnya. Baru bisa berbuah. Nah, buahnya tuh apa? That's what we want. Buah seorang pemimpin, leader. Yang bisa memimpin, bisa planning, bisa menjadi team builder kayak Yesus. Pembikin team building luar biasa tuh. 12 laki-laki berantakan jadi timnya dia yang luar biasa. Dan sukses lagi. Kalau 12-nya gak sukses, ya exclude si Yudas Iskariot kan diganti sama Matias ya. Kan Indonesia gak denger Injil loh. Akarnya tuh berhasil tuh.
murid pertamanya Yesus. So kita mau belajar dari Rasul Paulus. Di mana sih letak keyakinannya Paulus sebagai pemimpin yang efektif? I want to know. Sekarang saya tahu God is doing my inner life work. Restrukturisasi terjadi in my life supaya Yesus kembali menjadi Lord and King. And He is my confidence. Dialah keyakinanku. Apakah kita itu berakar dalam self-reliance atau self-assurance? Makanya sebagai pemimpin, sebagai public figure kayak saya ini, kalau orang tuh mengeluh-ngeluh, merayakan kata-kata, aku gak mau dengar. Karena saya bisa membuat diri saya yakin, pede sendiri. Karena apa kata orang loh, yang bagus-bagus. Aku mau dengar apa kata Tuhan mengenai saya. Karena apa kata orang lain. Buktinya Yesus berkata di Matius 7. Di akhir zaman itu banyak semua orang manggil aku Tuhan. Bahkan mereka klaim aku udah nubuat demi namamu. Ngusir setan demi namamu. Aku lihat penglihatan loh. Tapi Yesus berkata aku enggak yada kamu. Aku enggak kenal kamu. Kau pembuat kejahatan. Jadi kita tuh bisa terkenal sama pengikut-pengikut Kristus gara-gara banyak karunia, mujizat, kesembuhan terjadi, nubuatan terjadi, khotbahnya bagus, urapannya tercurahkan. Tapi itu bukan patokan kita tuh tanaman Tuhan yang benar, yang berakar dan berbuah. Satu-satunya yang bukti bahwa kita semua ini bisa spiritually mature, rohaninya dewasa cuma satu. Do we love other? Apakah kita mengasihi orang lain, sesama kita? Yang betul-betul bukan tipe kita, bukan tipe teman kita. But do you love one another? Yesus gak berkata one another itu yang tipe-tipe kita. Nah, hobi gak sama, gaya hidup gak sama. Mungkin dia pakai tangan kiri, kita pakai tangan kanan. Mungkin dia belepotan kalau makan. But do you love one another? That's the proof we are spiritually mature. Karena kasih itu sabar. Jadi ada penguasaan diri, gak tergesa-gesa. Nah, we want to be like Jesus, right? So, yang kedua kita mesti tanya, apakah keyakinan kita itu berakar pada a holy confidence? Holy confidence artinya ya berakar pada pribadi yang holy, yang holistically whole. Nah, kita tuh mesti ngecek tiap hari. Nah, saya belajar, saya cek lagi, ini karena ini ayat yang keluar sejak di 2015-2016 ya. Di 1 Samuel 30 ayat 6. One day saya jalan-jalan di Bogor sama kompadre saya, kita baca bukunya Bill Johnson. Okay? That David was strengthened by the Lord. Daud itu dikuatkan oleh Allah. Di 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat tercepitnya waktu di Siklak ya. Dia salah strategi perang. Salah atau apa saya gak tahu lah. Oke? Pokoknya dia lagi ngumpet di kemah orang Filistin pokoknya. Kemudian ada penyerangan. Semua laki-laki pergi berperang bersama dia. Dia tanya Tuhan maju atau enggak? Menang apa kalah? So anyway dia maju. Pas dia pulang menang. Perangnya udah jamin menang. Pulang ternyata kampung dia, village dia hancur. Istri hilang, anak hilang, hartanya hilang, rumah tuh kosong melompong. Semua rakyatnya pergi berperang sama dia, marah, nangis kehilangan istri, anak, marah, udah sampai gak bisa air mata keluar. Daud udah mau ditibukin, dirajam batu sama berapa ribu dari tentaranya dia lah. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu, seluruh rakyat telah pedih hatinya, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud, lihat dong Daud, terpisah dari rakyat mau ngapain. Ini loh, kalau kita berakar, engine kita dikemudikan oleh trust in God. Luar mau ngancam kita kayak apa, we are secure in God. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Do you know God as David know God? Makanya solitude silent dan understanding God work in a slow pace. Allah kerjanya pelan-pelan, berubah kita juga pelan-pelan, gak tergesa-gesa, gak keburu-buru kayak saya dulu. Lihat dari sudut waktu, mesti jadi guru dong kamu. Kok masih dikentengin aja nih, ayo dong. Tapi kan itu firman bukan buat ngebuk orang, untuk mengingatkan kembali, bukan nyabet orang.
Sometimes we can judge people even pakai ayat loh. Nah, restrukturisasi in my soul itu merubah semua itu menjadi berubah perspektif saya. Saya mesti tulis lagi visi pertama kali ketemu Tuhan muka ke muka berapa kali itu loh. And keep on reading it day by day. Kenapa? Supaya semakin dilihat semakin dekat. Nah, Raja Daud ini pribadi yang Tuhan pakai sebagai contoh dan pondok Daud yang akan direstorasikan. Berakar pada holy confidence kekuatannya. Not on his, dia kan jago perang orangnya. Pinter kok orangnya. Dia latih berperang, lihat dong. Dia punya sparring partner siapa? Gue lihat. Singa, harimau. Kemarin saya ketemu kucing 3 di bawah pohon saya. Ada enyaknya lari, ngumpet lagi di balik pot. Disuruh pergi gak mau keluar-keluar loh. Saya panggil tim saya dong ya. Saya cuma ambil kardus, masukin ke kardus, pindahin ke rumah lain. So ada imigrasi kemarin. Ditaruh di rumah-rumah bangunan satpam. Tengok dia gak balik. Ternyata waktu tim saya mengangkat itu induk. Lagi hamil lagi. 3 kerinjil-rinjil masih beranak, masih hamil lagi. Tidak pakai KB dia. So kita bersihin itu tadi pagi kita kosek pakai karbol karena baunya tidak enak dia bau. Jadi pesanan saya yang indah-indah itu yang sejuk toh menjadi tempat sejuk buat kucing mau beranak. Saya bilang sorry mesti di kamar bersalin bukan di sini. Saya tidak mau. Nah saya mau kasih tahu pada kalian confidence saya untuk nyingkirin kucing di tim saya. Kalau di Tuhan saya belum punya karena saya kurang empati sama binatang. Di rumah maksudnya. Kalau di kebun binatang sih saya senang. Kalau di dunia apa tuh yang di Ancol itu? Lupa itu. Ya Sea World. Ya saya suka lah itu. Tapi kan gak ke rumah kan itu ikan hiunya. Gila. Kita mau makan rahang tuna. Bakar rica bukan makan hiu di rumah toh kita kemakan. So saya punya keberanian hanya di Tuhan dalam menghadapi urusan manusia yang berontak sama Tuhan. Tapi kalau sama kucing itu bukan urusan saya. Daud punya keyakinan di dalam Tuhan. Buahnya apa? Paralel ya dengan keyakinan dalam Tuhan. Parallel to that. There will be a fruit of humility. Kerendahan hati seperti Kristus. Kelemah lembutan. Dan kesabaran. Ini 3 gak bisa dipisahin. Jadi kalau kita mulai termakin hari semakin berakar di dalam Kristus. Dan percaya udah mau dihantam, mau dibom kayak apa. Kamu aman. Kayak Yesus tuh loh. Aman di tengah badai, di buritan tidur. Kita kan mau dibikin serupa Kristus. Itu kan yang mau didemonstrasikan kan bukan aklimnya atau badai. Yang mau disampaikan dengan keras oleh Yesus itu adalah lihat dong aku tuh bisa satu dengan Bapakku dan aku aman. Mau dihempaskan dengan badai taufan apapun selama aku berakar satu dalam in loving union with my Father. Gak ada badai bisa misahkan aku dari kasih Bapakku. Itu makanya Paulus kasih pertanyaan. Apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Gak ada. Kan dikasih pertanyaan kan? Gempa bumi, malaikat, pemerintahan. Gak ada. Aniaya, telanjang. Tidak ada. Yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang abadi. Ask yourself. Who do you love? Who do you trust? Dan nanti kalau betul-betul trust only in God. You have humility, meekness, and patience. Oke? 2 kenakit untuk kita mau belajar dari Rasul Paulus nih. Rasul Paulus menunjukkan kepada kita bagaimana dia betul-betul mengandalkan confidence in God in his work of ministry. Lihat di 2 Korintus 3 ayat yang keempat. Saya suka sekali ini. Dulu awal-awal baru bertobat senang baca surat Paulus ke jemaat Korintus. Ternyata sekarang saya mesti visit kembali, you know. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. That's how big my confidence in God. Jadi Anda yang mulai pelayanan kecil, gak punya duit, gak punya kerjaan yang permanen, gak ada embel-embel IR, S1, S2, S3, ada yang STLR, gak apa-apa. Yang penting your confidence is in God. Knowing God
is much more stable emotionally than knowing what you can do. Kita kan bukan mesin. Kamu siapa? Aku dokter, aku pendeta, aku tukang kebun, aku tukang babat rumput, aku tukang es krim, aku tukang bakar ayam. Nah, that's not who you are, it's what you do. Peter Scazzero berkata, what you do is important loh. But who you are, it matters more. Makanya kalau orang, kemarin saya lihat di penguburan ya, kerja keras pantang mundurnya seseorang ini. Akhirnya badannya masuk ke kuburan. Saya tuh ngeliatin kakinya bapak-bapak, abang-abang itu nginjek-nginjek ngeratain tanah pakai cangkul. Saya bilang, wow, that's the body of my friend, you know. Dari debu kembali ke debu. We are nothing. That body is nothing. But who we are is everything. Siapa kita dalam Kristus? Itu kan yang diingat oleh anak cucu. Oleh legacy kita. Ayat 5. Paulus berkata, dengan diri kami sendiri, kami sih gak sanggup loh memperhitungkan, membuat rekening, mereken ourselves seperti seolah-olah semua pekerjaan pelayanan ini gue yang lakukan. I did it my way. Gak ada. Frank Sinatra gak ada di Alkitabnya, namanya Paulus. Okay? Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Did you notice this? Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. God working in me, through me. Melalui saya hanya bejananya. Dia manifest kemuliaannya. Tapi harus melalui manusia karena dia di sorga. Makanya dia taruh rohnya kita. Rohnya dia di dalam kita. Ialah yang membuat kami, ayat 6, I like this one. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis. Mau pakai akademis gelar berapa? 1 meter? Yang tidak terdiri dari hukum tertulis, tapi dari Roh Kudus. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tapi Roh menghidupkan. Orang tuh mau dengar kabar baik, berita yang menghidupkan. Itu kabar baik tuh. Yang udah putus asa, depresi, udah mau bunuh diri. Kena roh kebangkitan Yesus. Datang ke Tuhan, di-quicken, dibangkitkan. Bahasa Inggrisnya quickening spirit. Hidup lagi. Nah, berdasarkan kekuatan itu yang nyetrom kita dari Roh Kudus, kita hidup, kita ada, kita bergerak dan melakukan semua pekerjaan Tuhan. Without the Holy Spirit we cannot. So kita belajar apa di sini? Keyakinan Rasul Paulus itu terletak pada hubungan intimnya dengan Allah dan dengan komunitas seimannya. So who you have around us? Tadi pagi saya Solitude Challenge dengan scripture dari Amsal 13 ayat 20. How do you choose the path of God? Bagaimana kau pilih jalur Tuhan? Tergantung who do you hang out with. Dengan siapa kau bergaul. Kalau Anda bergaul dengan orang bijak, kamu menjadi bijak. Kalau engkau bergaul dengan orang yang durjana, yang berontak sama Tuhan, kamu akan hancur. The choice is yours and depending who is your support system. Support system itu relationship-nya udah dapat teruji dengan api loh ya. Dia truth tellers yang ngomong kebenaran apa adanya kepada Anda tanpa ambil untung. Tanpa diterima kasih juga gak apa-apa. Because they love your soul above anything. So keyakinan Rasul Paulus terletak pada nomor 1, dia punya penglihatan dong. Kenal akan Tuhan. Dan kedua, dengan siapa lingkungan dia. Lingkungan dia, lihat dong murid-muridnya semua. Nah, lihat muridnya itu seperti apa. Bukti bahwa pelayanan Paulus itu pekerjaan Roh Kudus di hati murid-muridnya. Ayat 1 ya, 2 Korintus 3. Muridnya yang ngomong kok. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlu kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat kredensial pujian kepada kamu atau dari kamu? Perlu saya bak surat, hey
Aku hamba Tuhan tuh. Tanya sama dia. Dia bikin dari Kalimantan 500 lahir baru bertobat. Dari Papua 1000. Dari Ambon 5000. Dari Sumatera 100. Ini mereka bikin surat. Gak perlu. Mereka suratan hidup. Karena roh itu roh yang hidup. Menghidupkan orang yang mati karena dalam dosa. Dan hidup dalam maut. Terus berubah menjadi hidup yang didedikasi kepada Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Kan gak perlu pakai surat. Tertulis di print. Mereka ya datang yang bersaksi. Nah ini murid-muridnya Rasul Paulus di Korintus menyaksikan sendiri. Aku ini hasil daripada pelayanan Roh Kudus yang diukir di hatiku. Dia, melalui dia. So mereka itu fokus kepada Roh Kudusnya bukan ke Paulusnya. Kelihatan kok akhirnya mereka bisa hengkang dari Roh Kudus kan. Jemaat Korintus ada guru palsu masuk. Jadi ada nempelan sama Paulus. Tapi begitu mereka renggang sama Roh Kudus, guru palsu masuk yang langsung nawarin uang, kekayaan, hidup instan kaya, instan tenar. Paulus berkata, ya aduh, aku datang ke kamu ya dicambuk, aku datang ke kamu ajak pakai penyakit, sampai dipertanyakan aku ini benar hamba Tuhan apa enggak. Kayak yang perlenta-perlenta kamu terima. Lihat di ayat 2-nya. Jemaat Korintus, kamu tuh adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami. Dan yang dikenal dan yang dapat dibaca semua orang. Gak ada surat ke jemaat Korintus kalau gak ada orang yang bersaksi. Ini orang-orang sungguh bertobat. Itu kelihatan dari hati mereka yang berubah. Karena dari dalam hati, begitulah perkataan kita. Ngomongan kita bukti hati kita baru apa enggak. Hati kita tuh sudah di interiornya, sudah direstrukturisasi sama tangan Tuhan belum. So di ayat 3, karena telah ternyata loh ya, bahwa kamu adalah surat Kristus. Wow. Yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta. Jadi gak perlu pakai Mont Blanc. Tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Kita ini baru hamba Tuhan kaya. Kalau Roh Kudus bisa bekerja di dalam kita. Dan melalui kita. Nulis ngukir di hati-hati orang mendengar Injil ini loh. Then we are very rich. Dari Allah yang hidup bukan pada loloh batu, melainkan pada loloh daging, yaitu di hati manusia. Heart changing, transforming ministry. Kalau mengandalkan kekuatan Roh Kudus, bukan kekuatan teologi akademisnya. So, kita belajar di sini konklusinya. Saya pegang ini erat-erat. Because I have my journal for this. I'm so happy that 5 tahun ini he is doing a deep inner work in my inner life. Supaya akarku benar. Pilingnya benar. So I grow with my age and my work stable and clean and integrity. Betul-betul memuliakan Allah. Semua kompetensi setelah Paulus menerima panggilan Tuhan Yesus sebagai rasulnya itu berasal dari kompetensi relasional dengan Allah, relasional dengan murid-muridnya, dan spiritual growth, spiritual strength. Nah, saya mau kasih tahu pada Anda ya, saya mau tambahin di sini nih. Berapa dari Anda tahu baca Alkitab tiap hari nggak nyelamatin engkau? Kan si Paulus orang Farisi paling Farisi. Berapa dari Anda tahu Anda doa 10 kali per hari gak nyelamatin engkau? Berapa dari Anda tahu Anda sabat seminggu sekali, 24 jam tidak kerja. Tapi merayakan kebaikan Tuhan bersama Tuhan. Tidak nyelamatin engkau. Yang nyelamatin engkau kan Yesus yang mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Percaya itu by grace, you are safe. Tapi berapa dari Anda tahu Tuhan gak bisa membentuk akar yang dalam. Berakar di batu karang yang teguh. Gak ada spiritual formation tanpa Anda solitude and silent. Datang setiap hari berada bersama Bapa. Mengenal dia, mendengar dia. Kayak Daud tuh loh, berdiamlah, kenal Tuhan. Berapa dari Anda tahu Anda makan firman dari Kejadian sampai Wahyu per tahun. Terus bisa satu buku diulangi terus 1 tahun itu. And God is grounding you di dalam pewahyuan pengenalan akan Tuhan yang ada di Alkitab itu.
Tanpa doa, tanpa baca Alkitab, tanpa belajar firman, tanpa solitude silent, tanpa sabat, tanpa punya mengatur ritme hidup kayak Yesus, you will not grow mature. Keselamatan satu hal, tapi kedewasaan rohani hal yang berbeda. So saya mau sampaikan kepada Anda bahwa spiritual kompetensi itu dibangunnya bertahun-tahun dalam deepening communion with God. Years. In the solitude of the Arabian desert and on the roads from town to town. Ini bagaimana Rasul Paulus hidup. Dia digedein di padang gurun Arab. 14 tahun yang lalu gue gak tahu dalam tubuh apa luar tubuh, I don't know. Lihat Galatia 1 ayat 17. Juga aku waktu setelah 3 hari setelah aku bisa lihat lagi tuh di jalan terus menuju ke Damsyik, aku gak pergi ke Yerusalem. Aku gak setor muka nih, gue udah lahir baru bertobat nih. Kasih dong cap afirmasi supaya orang terima aku. Karena dua kan pembunuh pengikut Yesus. Sekarang aku pembela dan pendeklarasi nama Yesus. No, aku gak ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah jadi rasul sebelum aku. Tapi aku berangkat ke tanah Arab. Dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Di tanah Arab ngapain saudara-saudara? Di 2 Korintus 12 ayat 1 dijelaskan. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Buat apa gede kepala? Buat apa boasting kalau bahasa Inggrisnya? Bermegah itu. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan langsung. Ini mengalahkan orang-orang lulusan dari sekolah kitab loh. Dia mendapat pertemuan dengan Allah. Jadi pertemuannya bukan cuma di Damsyik aja. Jalan lurus ke Damsyik. Termasuk di tanah Arab. Dia dapat vision and revelation directly from God. And di 2 Korintus 12 ayat 2. Apa sih penglihatan dan pewahyuan pernyataan Allah itu? Aku tahu tentang seorang Kristen. My goodness. Dia lagi totally overwhelmed antara manusia roh sama manusia daging nih. Manusia daging lagi shock ngelihat manusia roh lagi ngelihat Allah nih. Karena kita ngelihat Allah pakai mata ini loh. Mata roh. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. 14 years. So 17 years. You know, he's waiting for God. Entah dalam tubuh aku gak tahu. Entah di luar tubuh aku gak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat ketiga dari surga. So surga ada 3 tingkatan loh. Atmosfer, stratosfer, troposfer itu 1 tingkatan. Langit-langit and firdaus. Kita peperangannya di alam roh sini. Who do you see? What do you see? Lihat di langit apa lihat di badan? Lihat di tanah. Oke. Yang terakhir ayat 2 Korintus 12 ayat 3. Aku juga tahu tentang orang itu. But I know that person. Entah dalam tubuh entah di luar tubuh. Anda mesti punya pengalaman ini. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahui. Ayat 4. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan dan tak boleh diucapkan oleh manusia. Now let me close dengan Galatia 1 ayat 18. Amazing, 14 tahun loh. Persiapan dia untuk interiornya berakar. Ayat 18 Galatia 1. Lalu 3 tahun kemudian, 17 years kan? Aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, Simon Petrus. Aku menumpang 15 hari di rumahnya. He sees nobody, ayat 19 katakan dia rasul lain dia gak ketemu. Kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Nah saudara-saudara, saya mau Anda merenungkan di sini. Kalau sekarang itu kayaknya menjadikan seorang jadi hamba Tuhan tuh cepet kilatnya luar biasa loh. Langsung masuk ujian tes ini langsung dapat gelar loh. Apakah Anda jujurnya, sejujur-jujurnya? Jemaat kami punya podcast katanya ngomong-ngomong jujur gitu loh. Ini jujur ngomong di hadapan Tuhan sama di hadapan semua jemaatnya. Emangnya Anda kenal Tuhan? Seperti Paulus kenal Tuhan. Because there is that pile yang membuat Anda solid, tidak goyah alam maut, gak bisa nelan. Anda bisa lihat kok perjalanannya Paulus.
Mau ngomong mati kebakaran, mau mati kelaparan, telanjang, kedinginan, puasa gara-gara kena makanan, terhampar di pulau sendiri, mau digigit ular, mau dibunuh, you name it, bolak-balik hidupnya di penjara, men. Alam maut gak bisa menang loh. Gak pernah ngalami stres, depresi loh. Because of the knowing of God. Now that's the path of God. Saya suka Mazmur 16 dari The Passion Translation. Thank you for showing the path of life. That you give me the best out of following you. Aduh, keren. So saya mau Anda renungkan ini. Karena hari ini kan Sabat kan bagi kalian semua. And prepare for Sunday. Renungkan apa yang dibagikan hari ini. How deep is the depth of God in your life. Kita doa ya. Bapa kami yang mulia, yang indah, yang kekal. Thank you ya untuk bisa ngingetin kami kembali. Sebab in you selalu ada multiple grace. Di musim pandemi global, pandemi COVID-19 ini. Kau pencet tombol restart. Sabat ulang. Rest in God. Kayaknya kami gak ada yang bilang kami sibuk. We all resting, we have time to rest. So that we can be planted deep in you, Lord. Untuk mengenal Engkau. Buat kami menjadi anak-anak Allah, bukan budak-budak kerjaan Tuhan. Makanya kita bisa berhenti, rest, and be with you. Bawa kami di musim pandemi ini semakin dalam mengenal Engkau. Dan percaya padamu. Kami berikan ucapan syukur dan pujian kembali bagimu. Thank you Jesus. Dalam namamu kami berdoa mengucap syukur. Amen. Okay, so this is really what I'm sharing with you, apa yang saya bagikan saya tulis di jurnal saya ya. And I'm enjoying myself. I'm so glad that God is restructuring the inner me, the inner man, the inner life. Supaya akar saya dan tanamannya Tuhan itu tanaman terbantinnya Tuhan menjadi tanaman kebenaran Allah yang memuliakan nama Tuhan. Can people see Christ in me? That's my goal. Okay? Kita sudah sampai ujung acara ini. Kita berpisah. Sampai jumpa kembali Kamis jam 5 sore. Tuhan berkati teman-teman online kami. Bye-bye.